Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat tercinta, kajian-kajian rohani, spiritual, dan tasawuf di mana saja berada. Semoga semua senantiasa selalu dalam lindungan, dalam rahmat, berkah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bagi sahabat-sahabat yang ingin sama-sama belajar lebih spesifik lagi, lebih dalam dan luas lagi tentang kajian-kajian yang bersifat spiritual, tasawuf, rohani, silahkan ikut di program langganan. Mudah-mudahan di sana kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, mendalami tentang kajian spiritual atau tasawuf dengan patokan pada kitab Al-Hikam dan kitab Sirul Asro dan kitab yang lainnya jadi karya syekh-syekh yang sudah masyhur mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita serta pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslim, sahabat Kongyani di mana saja semua sahabat berada, saya menyapa dan mendoakan semoga semua sahabat kita semuanya senantiasa selalu dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla akan perlindungannya, bimbingannya, keselamatan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan kesehatan, kelapangan dalam rezeki, kemudahan dalam urusan, ketenangan, ketentraman dalam keluarga atau rumah tangga, diberikan umur yang baik yang panjang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sahabat-sahabat, dalam kesempatan ini saya sangat-sangat terkejut sangat kaget, prihatin, malu pokoknya ampun dah, parah yang berkaitan dengan berita seorang tokoh agama kiai di daerah Pati Jawa Tengah dengan perbuatannya yang sangat-sangat memalukan sangat ucap biadab nauzubillah subhanallah atas kezalimannya merusak bahasanya nggak pantas santri-santri wanitanya nauzubillah subhanallah. Dan itu tidak sedikit 50 seorang pimpinan pondok pesantren harus nyebutin nama pesantrennya karena sebutannya udah viral. Saya cuma ingin mempertegas kembali, mengingatkan kembali, mengambil pelajaran penting. Peristiwa ini udah banyak di Bekasi, saya sempat bikin videonya juga sekarang di Jawa Tengah, di Pati sehingga warga akhirnya demo lantaran karena kasus ini
mendem ya. Itu setelah demo, salah satu seorang santri yang terzolimi ya, ternodai, menuntut ya ada pengacaranya. Baru kasus ini akhirnya jebol ya. Ini sangat mencoreng ya, mencoreng tokoh-tokoh agama ya, kiai, ya, ustadz, ya, habib, ya, syekh, atau yang lain lagi, anjengan, buya, apapun lah, tokoh-tokoh simbol-simbol keagamaan ya. Ini mencoreng ya, karena ini terlalu banyak sampai alhamdulillah ya. Saya sebenarnya males ya, karena udah sering juga pernah sama komentar, tapi ini memang harus diperjelas ya. Mungkin kalau ada selentingan dari Menteri Agama apa itu ya, saya belum begitu. Malah sengaja ini redam, wah ini kebangetan ini. Justru ini harus diperbesar ya. Balik kenapa? Karena ini sangat-sangat masalah yang udah lama ya, udah sering, pokoknya udah sering selalu ditutup-tutupin terus gitu. Justru ini diperbesar, diperluas lantaran karena si pelakunya tokoh agama. Ini harus diperluas, diperbesar, dipertegas, diperkeras. Sama-sama sekali. Ini pendapat saya. Karena ya saya waktu bisa agama jadi banyak gitu. Kadang-kadang ya begitulah. Alhamdulillah ya, subhanallah. Jadi ini sama-sama. Karena harus dibuka karena hukum agamanya begitu. Ya, hukum agamanya kalau ada kemaksiatan yang seperti ini, dosa besar yang seperti ini, harus disiarkan. Memang agamanya begitu hukumnya. Ini yang saya mau bahas dari sudut hukum agama. Jadi sebuah pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berhubungan dengan seksual di dalam Islam itu tegas hukumnya. Gitu. Itu nggak ada yang berselisih, mau itu ulama manapun nggak ada yang berselisih, ahli mazhab manapun nggak ada yang berselisih gitu. Hukumnya keras dan tegas dan harus dipublikasikan, memang begitu. Itu hukumnya dicambuk, kalau nggak dirajam, disaksikan itu. Bahkan semuanya harus ikut melakukan itu. Bayangkan coba, ini kalau kita kupas fikih atau tentang had ya, hukum-hukum agama yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran. Salah satunya adalah perbuatan yang berhubungan dengan asusila, wahai sahabat sekalian. Apalagi dia kalau seorang tokoh agama itu harusnya dipersaksikannya itu yang menghukumnya itu tokoh-tokoh agama juga. Para kiai, para ustadz, para habib, para syekh itu yang menghukumnya, menyaksikan. Tujuannya biar efek jerahnya itu kuat gitu. Sehingga mereka betul-betul lebih sadar lagi, lebih takut lagi, sahabat sekalian. Jadi ini saya sangat-sangat, sebenarnya saya masih dalam nuansa suasana pengennya itu merenungi kasus musibah di stasiun Bekasi Timur, kan tempat saya tinggal ya. Timur itu kan dengan Bekasi memang bersebelahan. Dulu dengar berita ini, saya nonton tuh tadi cuplikannya ada, masyarakat sampai demo lantaran karena kasus ini udah bertahun-tahun nggak mencuat ya. Alasan dari pihak kepolisian karena ketika mau ditindaklanjuti ada penyelesaian dengan cara damai kekeluargaan, nggak bisa ini, baik sahabat sekalian. Ini kalau kita lihat dari kacamata hukum agama, kalau saya ngebahas terlalu keras karena kita kan di negara yang memang hukumnya bukan berdasarkan Islam gitu. Tapi di Aceh sudah ada, semestinya kita ya juga bisa mengusulkan sebagian komunitas masyarakat Islam itu mengusulkan, karena mayoritas Islam berlaku hanya untuk komunitas umat Islam. Jadi ini sebuah kasus yang sebenarnya udah dari dulu ya, udah lama ya, jadi banyak di lingkungan tokoh agama, lingkungan pesantren ya, itu makanya rawan pesantren itu sebenarnya, sahabat. Saatnya lah Menteri Agama harus lebih tegas lagi, lebih kontrolnya lebih
ketat ya. Nah, zaman ini udah berubah ya. Kalau dulu mungkin informasi yang berbau seksual ya, yang mengarah kepada perzinahan itu tidak sebesar sekarang ya. Sekarang media sosial itu kenapa? Enggak, ini sangat-sangat rawan. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat-sangat banyak yang ingin dikupas menjadi dibahas dalam kasus ini ya sebetulnya. Itu. Tapi ini memang tergantung para tokoh agamanya, para kiai-kiainya yang punya pesantren ya. Hanya kenapa saya dulu ditawarkan untuk menguruskan itu, saya menolak karena rawan ya. Godaannya itu besar ya buat kita, karena ya situ kita ya khususnya yang ada santri wanitanya ya. Gitu. Biasa setiap pesantren itu pasti ada santri wanitanya, selalu ada. Itu. Saya enggak, itu saya lebih baik jadi bermain di lapangan. Jadi dai bebas. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya nih hukum-hukum tegas ini kalau ada komentar udah jangan besarkan, ini kebangetan ini. Ya, jangan nih biangnya yang bikin ini terus berkembang. Justru harus dipublikasikan karena Islam mengajarkan seperti itu. Kasus kepada berhubungan dengan pelanggaran seksual atau perzinahan ya. Dalam surah An-Nur ayat 2 itu dicambuk dengan dipersaksikan, bukan tertutup ya, terbuka. Itu. Nah, dipertegas lagi di dalam hadis karena cambuk itu buat mereka yang belum pernah nikah. Yang sudah nikah disebutnya muhson ya. Itu beda. Harus dirajam sampai mati. Bayangin coba. Nah, seperti apa, ditanam, ditimpuk, yang nimpuk itu semuanya, bayangin. Biar terlihat betapa Allah tidak suka perbuatan seperti itu dan harus dipersaksikan biar timbul efek jerah. Ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi banyak hal yang harus kita mulai evaluasi, kita reformasi yang berhubungan dengan keamanan umat Islam dan terutama sekali di dunia pesantren sangat-sangat penting itu. Karena kan selama ini itu jalur yang ketutup ya, nggak bisa ya, karena tadi kata kesuciannya, kemuliaannya kan, jadi kontrol itu kurang, nah, dianggap orang suci di sana. Makanya iblis, setan, dajjal itu paling enak ngumpet di sana. Karena pengawasan dan pengontrolannya sangat kurang. Gitu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu. Intinya adalah kasus seperti ini udah saatnya harus kita buka, dan Islam mengajarkan harus dibuka. Ya. Di fikih Islam itu pelanggaran terhadap yang berhubungan dengan aturan seksual, hubungan seksual bukan haknya, apalagi sudah merupakan sebuah pemaksaan, penipuan, apapun itu dengan paksa kan, karena dengan dokter itu pemaksaan, itu 2 kali hukumnya, wahai sahabat sekalian. Dengan suka sama suka aja tetap sama hukumnya harus dicambuk, apalagi dengan zoliman, pemaksaan, itu 2 hukum. Nah itu sahabat sekali. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini perlu saya pertegas ya, karena ini memang perkara-perkara yang banyak ya. Ini kalau kita mau berkacamata dari Islam seperti itu. Ya, kita orang Islam ya harus berkacamata kepada hukum Islam. Walaupun dalam penerapan bermasyarakat bernegara, ya tentu kita ikuti aturan negara. Gitu. Tapi bukan berarti kita umat Islam tidak punya keinginan dan tidak punya upaya ya untuk menegakkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Maidah itu ayat yang ke-50, paman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul, ada zalimun, ada kafirun di situ.
kita nggak punya keinginan untuk mencoba mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai seorang Islam, kita termasuk orang zalim, melanggar perintah Allah. Bahkan kalau terus tidak suka dengan hukum Allah, ya Allah pun menghukumkan dengan kufur, kafir, alias. Jadi sahabat-sahabat ini tegas hukum berzina, hukum mencuri, koruptor itu tegas di dalam Al-Quran. Jadi hukum-hukum yang penting yang bisa merusak tatanan kebaikan sebuah masyarakat itu harus dihukum dengan hukum yang tegas. Kenapa? Karena itulah disebabkan karena penyakit mental itu, sahabat. Artinya sudah dikuasai oleh setan yang besar yang tidak bisa lagi diperbaiki kecuali dengan menegakkan hukum yang keras, hukum yang tegas, wahai sahabat. Ya, itu bagaimana kelasan tegasnya kita harus sesuaikan dengan hukum bernegara. Kita bisa ajukan sebagai umat Islam, ya kan, sebagaimana masyarakat kaum muslimin di Aceh untuk diberikan otonom penegakan hukum-hukum syariat, kan begitu, sahabat. Jadi semuanya kan bisa diselesaikan dengan musyawarah. Jadi tingkat pemerintah, bukan masalah penyelesaian kasus musyawarah selesai. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik, bukan begitu maksud saya. Jadi ini perlu kita mulai sadar hukum Islam gitu loh, mulai berpikir hukum Islam. Jadi Islam itu nggak cuma jilbab aja, hijab aja. Justru dengan kita siap berhijab itu, apalagi sampai ke cadar, ya berarti sudah siap juga menegakkan hukum-hukum apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, hukum Islam, ya sahabat. Bagi sahabat-sahabat yang lain yang belum yakin, yang belum mantap dengan hijab ya, dengan jilbab, ya setidaknya udah tahu loh, udah tahu gitu loh. Jangan sampai nanti karena nggak tahu alasan gitu. Sehingga walaupun tidak menerapkan, sekurang-kurangnya tidak menentang atau tidak menyengajakan melanggar, wahai sahabat sekalian. Gitu. Jadi ini sangat-sangat keterlaluan ya. Saya nggak mau menyebutkan namanya ya. Itu semuanya di daerah Pati ya, itu yang saat ini pokoknya banyak lah kiai. Jadi yang paling penting adalah yang perlu saya ingin sampaikan ke tokoh-tokoh agama gitu. Itu jangan yang begitu-gitu itu tutupin, jangan yang begitu-gitu di apa ya, tutup mata lah, nggak perlu dibuka. Indikasi-indikasi apa kerusakan mental itu banyak saya lihat tersembunyi di para tokoh-tokoh agama. Zaman sekarang ya, zaman dulu baru bibitnya saya lihat. Itu tahun 2000. Karena saya kan sudah terjun dalam aktivis agama itu dari tahun 2000. Itu sebelum 2000 udah terjun. Tahun 90 saya udah terjun. Itu. Tahun 2000 tuh udah mulai tuh, ini banyak nih penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tokoh-tokoh agama, aktivis-aktivis agama, tapi ketutup. Karena kan aktivis agama, nggak mungkin lah dia perhati sembunyi. Gitu. Nah kalau dia sadar, dia segera memperbaiki. Kalau perlu dia lepaskan dulu jubah agamanya untuk belajar lagi memperbaiki diri. Gitu, sahabat. Ini. Karena kasus ini kan sampai berapa tahun ya, tahun 2002, 2022 ya, sampai sekarang 2026 baru. Ya, tahun. 50 santri korbannya diperkirakan ya, cuma yang baru menuntut 1 katanya, yang baru ada laporan. Bayangin. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tokoh agama nih, karena saya jujur 2000 itu saya melihat banyak teman-teman aktivis agama nih kayaknya, wah ini beres kok, kayak sama kayak orang jahiliyah begitu. Kawan udah apa aja dulu, coba agama jadi orang biasa. Ya kan gitu. Ini enggak, masih terus bergaya sebagai tokoh agama yang suci, yang agung, padahal di dalamnya virus syaitan bergerak. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bermohon kepada Allah jauhkan penyakit yang seperti itu, sifat alhamdulillah, dan dijauhkan juga itu terjadi di lingkaran
Kita saudara kita harus sahabat gitu. Umat Islam lah seluruhnya wahai sahabat sekalian. Jadi mulai kita berpikir untuk belajar hukum Islam. Karena hukumnya keras tegasnya gini-gini. Hukum perzinahan, hukum mencuri, itu hukum keras ya dalam Islam. Hukum kemudian ya menyebabkan hilangnya nyawa orang ya, itu hukum keras dalam Islam. Itu hukum perzinahan, hukum mencuri itu hukum had namanya. Kalau hukum menghilangkan mencelakai orang lain sampai menimbulkan itu hukum kisos namanya dalam Islam. Jadi biar tahu sedikit. Kan jarak kan ulama-ulama nyampe itu jarak. Takut nanti katanya seolah ingin menegakkan hukum Islam lah atau gimana ya kan. Ya tidak lah. Semuanya kan bisa demokratis. Kan asasnya demokratis ya. Semua bisa dimusyawarahkan. Yang pasti pribadi kita dulu deh, ya kan. Kalau urusannya bernegara itu nanti lah urusannya terlalu jauh. Pribadi kita dulu. Nah, itu tugasnya tokoh-tokoh agama, para ulama itu tugasnya itu. Merapihkan itu, mensinkronkan itu. Wahai sahabat sekalian. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan ya, para santri-santri yang diuji dengan ujian yang traumatik itu kan saya apa tahu, aduh saya lah. Ngilu bayanginnya. Diberi kesabaran ya, diberikan oleh Allah pertolongan yang bisa kembali sehat normal ya. Masih muda loh ya, masih anak-anak. Rata-rata korbannya itu umur 16 tahun yang saya baca beritanya itu masih SMP. Nah, itu dan ya halus caranya tuh banyak kayak cara dokter itu banyak itu ngaku wali lah ya kan, ngaku turunan nabi lah kan begitu kalau saya baca itu kan itu macam itu ada yang dengan cara ketaatan lah ya kan itu pada macam-macam lah kayak doktrin lah. Dan saya banyak ya, melihat di dunia keagamaan baik di dunia kalangan tarekat maupun di kalangan nggak tarekat juga banyak doktrin yang itu akhirnya merugikan jamaahnya. Itu sahabat sekalian ya, banyak yang akhirnya ya dengan alasan agama lah ya dimadu dinikahin ya kan sampai 2, 3, 4 ya kan, padahal nafsu aja itu bukan sunnah sebenarnya. Ujung-ujungnya berantakan, kasihan masa depannya si wanita tersebut. Baik sahabat, itu udah sering saya lihat di zaman harokah dulu banyak yang begitu. Jadi sahabat-sahabat ya, lagi sekarang waduh saya udah nggak lama nggak di dunia harokah, tetap bicara agama dakwah itu kan nggak berhenti di mana saja bicara dakwah itu di pasar ya kan, itu tempat-tempat yang ya biar itu kan dengan marhalah yang berbeda, mereka yang berbeda wahai sahabat. Jadi saya sangat sedih, sangat malu, sangat kecewa dengan masih lagi kemarin di Bekasi itu anak angkat ya, setan apa yang begitu. Dan bukalah dulu ulamanya jubahnya, udah jadi orang biasa aja dulu ya kan, jadi pedagang nggak jadi apa ya, jadi mau bagaimanapun juga kan agama nggak rusak citranya. Yang tercoreng agama tercoreng, tokoh agama tercoreng, pondok pesantren tercoreng. Dan indikasi banyak karena saya lihat tahun 2000 tuh udah banyak tuh tokoh-tokohnya agamanya udah kayaknya dia diem ngelantur, cuma dia tutupin gitu, pintar karena memang tokoh agama mungkin lah. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan bertoleransi dengan hal yang begini ya, yang itu terkait dengan tokoh agama. Kalau orang yang awam ya saya mungkin ya kita kembalikanlah pada kulturalnya masing-masing. Kalau tokoh agama jangan, karena udah banyak. Jangan begini ya. Jangan pernah kasih toleransi ya. Kedua, pesantren udah mulai harus diperketat lah kontrolnya oleh pihak Menteri Agama ya, karena itu dia Menteri Agama. Karena peluang-peluang kejadian seperti itu besar bisa terjadi. Dan mungkin zaman dulu kurang, tapi zaman sekarang beda. Karena dorongan terhadap seksual itu makin besar melalui media sosial. Ya, mungkin lah kiai kayak mau santri kayak mau ustadznya kayak nggak mungkin nggak punya HP. Dan kalau kita udah punya HP ya pasti situ udah ada peluang-peluang untuk
informasi yang berbau asusila akan terbuka. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan bertoleransi, apalagi yang terkait dengan tokoh agama. Tegas dan harus diperjelas, bahkan kalau perlu dipublikasikan, karena perintahnya seperti itu, yang seperti itu dipersaksikan. Ya, itu. Keras, cambuk, kalau nggak rajam. Itu Islam menggambarkan seperti itu. Kenapa? Biar nggak menular cepat, karena yang ini cepat menular. Tadi diam. Yang kedua, ya mulai tempat di mana pendidikan situ berkumpulnya ya, wanita, ya, anak gadis kita, putri-putri kita, itu mestinya sudah mulai diperketat. Yang nggak putri juga, pesantren pria juga sama, banyak juga masalah-masalah situ yang ketutup ya. Nah, itu. Kedua, yang ketiga, ya kita boleh belajar lah dengan hukum Islam, biar kita sadar, biar kita tahu, oh ini dosa besar, oh ini hukumnya bukan hanya dosa juga, ini harus ada hukum hadnya. Apa itu hukum had? Hukum yang harus dilaksanakan secara lahiriah di dunia ini. Gitu, nggak bisa kita berzina, udah, gitu. Kita nggak dikasih hukuman, nggak bisa, harus dihukum. Taubat juga dihukum juga. Kita mencuri, udah dimaafin, nggak bisa. Taubat nggak bisa, harus dihukum juga. Kalau nggak tadi akhirat pasti dilaksanakan. Gitu sahabat. Nah, kita melanggar nih, melukai orang lain sampai kisos kena hukumnya. Jadi ada hukum had, ada hukum kisos, dua. Untuk belajar tentang hukum had dan hukum kisos, ada fikihnya. Nah, itu silakan dibuka dalam kitab fikih sunnah karya Said Sadiq. Itu jelas mengupasnya. Itu sahabat. Atau pakai kitab-kitab al-um, silakan. Nah, itu kita mulai belajar tentang hal, biar tahu tujuannya, biar kita tuh nggak sembarangan lagi yang dalam beberapa kasus-kasus tertentu yang ada di dalam Islam, sahabat sekalian. Jadi yang kedua adalah tadi adalah pengontrolan, ya. Tiga, kita itu. Yang terakhir ya, kita sama-sama saling mengingatkan, ya. Yuk. Ini zamannya begitu besar ya, publikasi informasi kemaksiatan, keburukan. Kita juga sekarang harus mulai memperbesar juga, memperbanyak juga informasi-informasi kebaikan. Sahabat, benar, saya udah cukup udah cukup jenuh kalau untuk bicara di publik ya, dari tahun 90 lah ya. Itu dan saya coba karena melihat di dalam diri ada nih keburukan-keburukan yang tidak pas sebagai seorang tokoh agama atau sebagai figur agama. Maka saya mulai pas itu mulai mengkodok diri. Itu adalah melihat situasi zaman kok ini makin lemah keyakinan orang ketika zaman Covid 2020 ya, 2020 ya, dari 2000 mulai menarik diri terus ya, 2005 sampai ya adalah 10 tahun ya, 10 ya, baru tampilannya keyakinan umat ya, mental itu makin lemah. Pas Covid itu saya melihat kayak gitu, terus saya memberi support, memberi keyakinan gitu. Sampai sekarang itu udah 6 tahun ya bicara di publik. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saling mengingetin, saling memperkuat ya, saling berusaha memperbaiki diri. Bukan hanya syariatnya, tapi juga memperbaiki hakikatnya. Karena semua itu dari sini. Tadi kan ahli syariat itu lah, kiai namanya kan, nggak mungkin lah nggak sholat kiai, nggak mungkin. Nah, adalah kalau saya bisa dewasa kiai. Tapi hakikatnya nggak ada. Ini makanya jebol. Mulai belajar. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kita semuanya. Kita doakan mereka semuanya. Kasus ini bisa ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga menimbulkan efek jerah, sehingga berkuranglah ya kasus yang seperti ini karena merusak agama, yang merusak banyak citra ya, keagamaan. Alhamdulillah ya. Jadi kita aja dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, wa faminkum ya. Rabbana hablana min azwajina min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih semua sahabat yang sudah terus
bersama Kang Yani di channel YouTube ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan Allah memberikan kebaikan dan memberhasilkan yang lebih baik lagi. Jazakumullah khairan katsiran. Ila liqa ma sama wa bil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.